Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau disingkat jadi selamat pasisoma untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Kalau disingkat menjadi sahabat suduai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang mungkin semua orang ya yang saat ini lagi bingung nih ya, COVID mau ngapain, saya pengen jualan tapi bingung nih gimana nih mulainya nih. Maka kali ini saya akan sharing dengan sahabat suduai tentang palu gada dan 2 jurus jitu berjualan online saat COVID-19 ini. Jadi kata kunci kita saat ini adalah yang pertama, tips untuk pemula yang ingin berjualan secara online. Yang kedua adalah bagaimana ya memulai jualan di saat COVID-19 ini, di saat pandemi yang semua orang ngerasa sulit banget nih hidup nih gitu ya. Yang ketiga adalah kita akan mengenali palu gada itu apa gitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan ngobrolin tentang 2 jurus jitu untuk kita bisa manfaatkan, untuk kita bisa jadikan alat ya, untuk kita memulai berjualan online di saat COVID-19 ini, di saat pandemi COVID-19 ini. Oke sahabat suduai, kita mulai. Oke, yang pertama adalah palu gada itu apa ya? Palu gada itu sebuah sistem ya, konsep ya, yang mana kita menawarkan, kita sebagai penjual itu melakukan penawaran-penawaran kepada calon konsumen, tapi tidak hanya terbatas di satu produk atau jasa saja. Jadi kita jualan nih ya ke konsumen ya, tapi yang kita jual tuh tidak hanya satu produk saja, tidak hanya satu jasa saja gitu. Kalau singkatannya palu gada ini sebenarnya kata-kata saya nggak tahu sih siapa yang mulai awalnya nyingkat ini ya, tapi ini adalah singkatan apa yang lu mau gue ada gitu loh. Itu palu gada, palu gada, apa yang lu mau gue ada gitu ya, palu gada gitu. Jadi ini konsepnya seorang penjual itu paling enggak jadi kayak kantong Doraemon lah ya gitu. Jadi kalau ada konsumen yang butuh beras gitu ya, ada komunitas ibu-ibu yang pecinta makanan-makanan organik gitu. Kita melihat ada komunitas ibu-ibu yang pecinta makanan organik, terus kita punya network misalnya petani-petani yang dia menanam padinya secara organik. Jadi kita melihat di sana ada calon permintaan yang besar untuk beras organik, kita tawarkan kepada ibu-ibunya gitu kan gitu. Halo ibu-ibu gitu ya, saya mau nggak beli beras organik dari saya gitu. Oke, langsung mereka akan mau beli gitu. Karena apa? Karena mereka butuh gitu kan. Terus si ibu-ibu misalnya di grup yang lain gitu ya, butuh bahan baku jamur, karena dia mau ada yang misalnya jamur tiram misalnya, karena dia mau jualan jamur crispy. Sedangkan kita punya network ya, kita punya jaringan, kita punya tetangga yang petani jamur. Ya udah, kita jadi penjualnya, kita tawarkan. Jadi kita melihat di konsep palu gada ini, kita melihat apa ya yang dibutuhkan oleh calon konsumen ya. Kita menganalisis apa ya yang diinginkan oleh calon konsumen. Kita harus punya mata penglihatan yang tajam banget. Setelah kita ketahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para calon konsumen, kemudian kita mencari dan kita menjual. Ya, itu adalah konsep palu gada. Apa yang lu mau gue ada, gitu kan? Jadi kita orientasinya tidak pada produk dulu gitu ya. Aku punya produk A, pokoknya aku mau jualan produk A. Karena apa? Karena aku mau jualan produk A. Tidak seperti itu, tapi kita melihatnya adalah apa ya yang dibutuhkan oleh konsumen, apa ya yang diinginkan oleh konsumen, maka kita akan mencari produk atau jasa tersebut untuk kita menjualnya ya. Itu titik awal dari palu gada. Apa yang lu mau gue ada. Jadi sahabat suduai ya, untuk saat ini, saat COVID-19 ini ya,
yang harus dimulai dari para pelaku. Misalnya kalau sahabat Suduai mau mencoba untuk berjualan secara online pertama kali, maka yang harus dilakukan adalah sahabat Suduai mengidentifikasi apa saja kebutuhan dan keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, walaupun kita berjualan online, misalnya kita punya akun jualan lewat Instagram, lewat Facebook, ya, lewat misalnya website. Tapi kalau website kan kebanyakan berbayar ya gitu. Misalnya lewat media sosial. Kalaupun kita mau berjualan online dengan menggunakan ya media sosial tersebut, paling nggak kita mulainya awalnya adalah dari jaringan-jaringan yang terdekat dari kita gitu ya. Sahabat-sahabat Suduai kan mesti punya komunitas-komunitas, mesti hidup itu nggak sendiri. Hidup itu ada dengan tetangga, ada dengan keluarga besar. Kalau punya anak-anak yang sekolah, ada dengan grup-grup wali murid, ada dengan misalnya grup-grup arisan ya, kalau emak-emak ya. Kalau bapak-bapak yang kantor, yang kerja di kantor kan punya komunitas teman-teman yang bekerja di kantor, dan semuanya ini mereka punya kebutuhan dan keinginan masing-masing. Jadi ketika kita bisa menyediakan sebagai calon penjual ya, yang menyediakan, yang akan memenuhi produk yang atau jasa yang mereka inginkan gitu, maka mereka nggak akan jauh-jauh beli ke orang lain, bisa beli ke kita sendiri gitu. Jadi paling nggak yang pertama kali untuk sahabat-sahabat Suduai ketika mau memulai berjualan secara online itu mengidentifikasi ya, kalau kita pakai metodenya Palu Gada tadi, mengidentifikasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon konsumen yang akan kita tawari gitu ya. Ya, kemudian setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita mulai menawarkan produk-produk kita, ya, sahabat Suduai bisa misalnya mencari juga jaringan yang lain, jaringan-jaringan misalnya grup-grup yang di sana ada supplier, ada distributor, ada grup-grup penjual-penjual. Sekarang banyak kok sahabat Suduai grup-grup seperti itu gitu ya. Misalnya di satu daerah ada para perajin kue misalnya. Ya, nanti sahabat Suduai bisa masuk ke sana gitu, dan bisa melihat kira-kira siapa yang akan ditunjuk jadi supplier, jadi distributornya sahabat Suduai, jadi upline-nya, jadi orang yang akan mensuplai produk yang sahabat Suduai akan jual gitu. Jadi sahabat Suduai setelah mempunyai jaringan calon-calon konsumen, sahabat Suduai harus memikirkan juga jaringan yang lain, yang mana di situ adalah jaringan-jaringan yang berisi para calon-calon supplier yang misalnya sahabat Suduai bisa bekerja sama dengan mereka gitu ya. Jadi masuk ke grup-grup WA grupnya mereka, cari supplier yang baik, supplier yang amanah, supplier yang misalnya bisa mendukung para tenaga pemasar atau reseller yang modalnya sedikit gitu ya. Nanti pasti akan ketemu, kalau berusaha pasti akan ketemu gitu ya. Itu sambil yang kedua, tadi kan tips yang pertama itu adalah mempelajari apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, dan juga mempelajari titik-titik berkumpulnya para supplier, para distributor, para orang-orang perajin-perajin yang bisa kita ambil barangnya untuk kita jualkan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua atau tips yang kedua itu sahabat Suduai harus sambil jalan berjualan itu sambil belajar selling skill. Ya, selling skill itu apa? Selling skill itu keterampilan untuk berjualan. Sahabat Suduai harus belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk memahami orang lain, calon konsumen, belajar untuk sabar, belajar untuk melayani calon konsumen. Ini nih butuh belajar loh sahabat Suduai. Kalau sahabat Suduai baru saja jadi penjual, itu menawarkan barang aja pasti udah deg-degan nih ya. Terus kalau sahabat Suduai misalnya ketemu sama emak-emak yang mohon maaf cerewet banget nih gitu, sahabat Suduai menawarkan baju ya misalnya harganya 150.000, ketemu sama emak-emak yang bilang gini, "Mbak,
baju ini loh aku beli loh di sana loh, di pasar sana loh, harganya loh nggak 150.000, harganya loh cuma 80.000 gitu. Ya apa ya, tak tawar ya 100.000 ya lah. Kalau ketemu dengan emak-emak yang seperti itu, yang ketika membeli itu sukanya apa ya, dia suka menindas gitu ya penjual, apalagi kalau penjualnya rada ragu-ragu gitu ya, rada ketakutan, itu kan nanti akan juga mempengaruhi apa ya, mempengaruhi keyakinan untuk bisa menjelaskan produk knowledge-nya ya, bagaimana memang barang ini yang kita jual ini bagus gitu ya. Kalau belum udah apa ya, udah goyah karena ada emak-emak yang nawar dengan kata-kata yang pedes gitu ya. Atau ketemu lagi dengan emak-emak yang lain misalnya, ya jualan baju 150.000, langsung bilang, "Mbak, ini bayarnya peng berapa?" gitu ya, bayarnya dicicil berapa bulan gitu ya. Jadi tradisinya emak-emak sekarang kan kalau beli apa-apa peng gitu ya, kali gitu belinya itu mesti bayarnya itu mau berapa bulan gitu. Jadi dia nggak peduli dengan harganya yang di-up-kan gitu ya, harga yang dinaikkan sekian persen, tapi yang penting mereka bisa kredit gitu kan. Lah, sahabat studio sambil memulai untuk tadi ya, mengelola, mencari apa yang dibutuhkan dengan diinginkan oleh konsumen dengan produk palu gada itu ya. Dan sahabat studio harus mulai belajar keterampilan untuk berjualan, belajar melayani ya, gimana jadi penjual itu nggak boleh pedes, mulutnya harus manis gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang misalnya mama yang tadi, "Di sana loh aku beli loh 80.000 gitu, kok mbak jualnya 150.000 gitu, apa bisa lebih, udah tak tawar aja 100 ya, aku beli ya 100 ya." Kalau kayak gitu sahabat studio harus gimana caranya bisa tetap senyum ya, nggak boleh toh Bu gitu, ini kan saya kulaannya juga nggak sampai apa namanya, kulaannya juga lebih dari 100.000, nggak bisa gitu. Tetap senyum misalnya, tetap melayani dengan baik misalnya ya, itu kan butuh ilmu kesabaran gitu ya. Dan sahabat studio sebagai penjual juga harus menjadi penjual yang cerdas dalam menghadapi tipe-tipe calon konsumen gitu, karena konsumen itu kan ada A, B, C, D ya. Konsumen A, api api itu bahasa Jawa, baik gitu ya. B itu baik, C itu cerewet gitu ya, D itu dablek gitu ya, apa ya, nakal gitu ya. Sebenarnya ABCD ini saya sendiri sih yang bikin gitu ya, gitu singkatan tadi itu ya, api, baik, cerewet, dablek. Jadi kita harus paling nggak bisa petakan, kita harus cari konsumen yang AB aja. Kalau yang CD udah tinggalin aja karena capek gitu loh. Kita prospek misalnya, kita jualan ke konsumen yang CD gitu ya, seharian itu kerjaannya akan nawar aja ya. Misalnya ada baju di tangan dia gitu ya, dia coba, dia akan taruh, "Mbak keep dulu ya, nanti datang lagi, jadi nggak ya, keep, nggak jadi deh, jadi nggak ya." Dia akan banyak ragu, dia akan banyak survei kemana-mana untuk harus beli satu barang, dia akan ngelayaninnya susah banget gitu. Jadi lebih baik kita fokuskan energi kita untuk kejar dan cari konsumen yang tipikal AB aja gitu. Kalau konsumen CD itu ketika mereka misalnya bertanya, mereka menawar, mereka berniat membeli ya, kita layani hanya sekedarnya aja, tapi nggak usah serius karena itu akan capek ya. Lebih baik seharian itu ngurusi konsumen AB 5 dapat 5, terjual 5 produk, daripada seharian ngurusin konsumen yang CD. Capek kita misalnya kalau chat online itu seharian aja masih ngomongin tawar menawar, tapi nggak closing gitu ya, tapi nggak dibeli gitu ya, akhirnya ya nggak jadi beli gitu kan. Jadi kasihan tenaga kita gitu. Jadi kita harus petakan juga konsumen yang kita ambil itu yang memang kita pahami memang dia serius untuk beli gitu ya, tidak hanya sekedar apa ya, keliling kemana-mana menawar gitu ya, merendahkan produk dan yang lain sebagainya, akhirnya nggak jadi beli gitu. Jadi sahabat studio sambil jalan, sambil memasarkan palu gada tadi ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, sahabat studio sambil mempelajari ataupun meningkatkan kemampuan untuk berjualan ya, sampai sahabat studio bisa mengukur ini permintaan pasar di sini berapa ya.
ini tipikal pembeli di sini seperti ini, tipikal pembeli di daerah ini kalau nggak dikreditkan nggak akan ada yang beli. Tapi kalau kredit itu gimana ya caranya yang aman ya gitu. Misalnya nih ya misalnya untuk calon-calon pembeli yang hidupnya mohon maaf ada di tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya yang dia bisa berpindah-pindah dan tidak punya pendapatan, apakah aman ya ngekos misalnya ada calon pembeli yang tidak menetap di satu tempat, alamatnya juga nggak pasti itu, dia tidak punya pendapatan bulanan dan yang lain sebagainya, apakah aman ya kalau misalnya jual ke calon pembeli itu dengan cara yang kredit dan yang lain sebagainya. Jadi sambil memikirkan kira-kira tips dan trik penjualan tuh yang bagus, yang cocok, yang kira-kira menghasilkan tuh bagaimana. Jadi itu ya yang kedua ya, langkah yang kedua. Jadi langkah yang pertama tadi kan mempelajari apa yang dibutuhkan dengan diinginkan oleh calon konsumen ya, terkait produk-produk di palu gadanya. Yang kedua adalah sahabat Suduai harus meningkatkan keterampilan untuk berjualan ya, sampai sahabat Suduai itu jadi pinter menjadi tenaga penjual dan tenaga pemasar yang sangat bagus sekali gitu, yang sangat pinter sekali, sehingga sahabat Suduai bisa sahabat Suduai bisa memilih produk masa depan ya. Misalnya nih ya, sahabat Suduai mau produksi sendiri, saya pengen jadi owner sebuah usaha, saya pengen punya CV misalnya CV ya, saya pengen nantinya punya perusahaan, saya pengen punya produk sendiri, saya harus create produk sendiri. Maka sahabat Suduai kalau mau sampai di tahapan itu ya, sahabat Suduai nggak harus langsung produksi, karena sahabat Suduai harus memahami dulu medan pasar. Makanya sahabat Suduai harus belajar tip dan triks ya penjualan yang baik, yang sesuai dengan syariah, agar berkah ya di dunia dan di akhirat. Sehingga sahabat Suduai nanti kalau misalnya punya CV, punya PT, amin nantinya ya, punya brand sendiri, itu sahabat Suduai sudah mateng ya, jadi nggak mubazir, nggak langsung produksi tiba-tiba, tapi sahabat Suduai tidak paham nih pasarnya seperti apa, medan pasarnya, calon pembelinya seperti apa, langsung tiba-tiba produksi, itu nanti risiko untuk gagalnya relatif sangat tinggi gitu ya. Oke sahabat Suduai, jadi itu dua langkah, yang mana dua langkahnya itu menyisakan dua tips. Tips yang pertama adalah sahabat Suduai, saya terinspirasi oleh sebuah hadis ya, sebuah hadis yang berbunyi ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang ketika mengerjakan sesuatu itu dia profesional, dia mendalami dengan baik ya. Maka tips yang pertama adalah jadilah orang yang profesional ketika memegang HP Anda, smartphone Anda, ponsel Anda. Jadilah orang yang profesional ketika melihat smartphone Anda. Jangan hanya menjadi konsumen di smartphone. Jangan hanya melihat smartphone adalah sebagai media untuk selfie-selfie, narsis-narsis, upload status yang GJ ya, nggak jelas gitu ya. Upload ketika marah sama orang, kemudian kita saling sindir menyindir lewat status. Aduh, itu enggak banget deh ya, enggak banget deh gitu ya. Yang ada malah kita banyak dosa-dosa jariah gitu ya, dosa-dosa karena yang baca juga akan bingung, ini maksudnya gimana nih, maksudnya marah sama siapa nih, kok sindir menyindir, siapa yang disindir, nanti semuanya akan bingung, merasa tersindir gitu kan. Jadi lebih baik kita menjadi sosok pribadi yang profesional dalam memanfaatkan smartphone kita, HP yang kita punya, dengan cara apa? Memanfaatkan HP kita menjadi
apa ya, untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, untuk menghasilkan laba ya, karena HP ini walaupun kecil tapi kalau kita lihat manfaatnya besar sekali, kalau lihat mudaratnya ya besar sekali juga gitu ya, gitu. Jadi tadi kan ada 2 langkah ya, 2 langkah itu kemudian saya tambahin dengan 2 tips. Tips yang pertama, saya terinspirasi tadi dari hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang muslim yang dia profesional ya dalam bekerja gitu ya. Artinya apa? Yuk kita memperlakukan smartphone, HP kita dengan cara yang profesional agar kita juga menjadi sosok-sosok yang luar biasa ya, agar kalau yang perempuan-perempuan bisa mandiri dan berkarya dari rumah lewat smartphone kita ya, yang bapak-bapak bisa cari cuan-cuan lain gitu ya, bisa cari tambahan-tambahan laba dari HP-nya gitu ya. Jadi yang hobi misalnya ngegame, hobi ngedrakor dracin gitu, hobi ngestatus yang GJ nggak jelas, hobi yang selfie narsis dan yang lain sebagainya, mari kita ubah pola-pola hidup seperti itu dengan memanfaatkan smartphone untuk produktivitas ya, untuk kita mencari rezeki lillahi ta'ala demi untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah sahabat Sudu'ai, saya terinspirasi juga dari sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka dia hendaknya menyambung tali silaturahmi ya. Makanya yang kalau bapak dan ibu, sahabat-sahabat Sudu'ai ada di grup-grup ya, grup keluarga besar, grup tetangga, grup PKK. Kalau yang grup guru-guru, grup wali murid, grup teman-teman di di SD dulu, SMP dulu, SMA dulu gitu ya. Kita sambung silaturahmi tidak hanya untuk hahaha saja, tidak hanya untuk tidak hanya untuk sesuatu yang anfaedah ya, yang hanya kali aja kan tempat nyebarin hoax gitu ya, ada postingan-postingan kita telan mentah-mentah. Daripada kita pakai seperti itu, mendingan kita pakai untuk media mencari rezeki. Siapa tahu di grup misalnya teman-teman SD kita dulu, ada yang perajin A, perajin B, ada yang perajin tempe, tapi tempenya luar biasa, tempenya pakai apa, inovasi gitu ya, sehingga kita bisa jadi distributornya gitu ya. Ada yang yang ternyata punya usaha hand sanitizer dan keren ya, packagingnya keren, ini sangat populer gitu ya. Kita memberanikan diri untuk jadi distributornya misalnya. Jadi grup-grup silaturahmi yang ada di sekeliling kita itu bisa jadi media untuk kita manfaatkan dalam rangka untuk mencari rezeki yang barokah gitu ya. Jadi tidak hanya media untuk ngobrol yang nggak penting, media untuk rasan-rasan ya. Rasan-rasan itu apa sih? Rasan-rasan itu untuk gibah-gibah, media untuk misalnya ada hoax gitu ya. Padahal hoaxnya juga kita nggak tahu itu siapa yang menyebarkan dan itu isinya seperti apa, siapa yang nulis, tapi termakan nanti kita kan emosi gitu ya. Jadi lebih baik grup-grup ataupun network ataupun jaringan-jaringan yang ada itu kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk dalam rangka kita wadah untuk mempererat silaturahmi, plus kita mendapatkan rezeki yang barokah. Dan semoga dengan peningkatan rezeki di keluarga kita, di kehidupan kita, maka itu bisa mendukung masa depan di kehidupan kita untuk bisa lebih baik lagi ya. Misalnya kita punya anak-anak kita bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik karena kita punya dana gitu ya untuk menyekolahkan mereka ya. Kita juga punya
media untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, dan yang lain sebagainya. Dan yang terlebih lagi, kita punya hiburan, karena jualan itu, sahabat Suduai, seperti yang saya rasakan ya, saya juga penjual soalnya, saya juga pedagang soalnya ya. Jualan itu selain enaknya itu kita dapat laba, itu kita bahagia, ya kita ketemu dengan beberapa calon-calon pembeli itu kita juga seneng gitu loh, karena berhadapan dengan orang itu kan ada seninya gitu ya, dan kita bisa memahami karakter calon pembeli kita yang A, yang B, yang C. Jadi kita lebih warna-warni lah hidup kita, karena kita lebih banyak hiburan yang real ya, bukan hiburan yang misalnya game, ngedrakor gitu, tidak, tapi hiburannya adalah kita bisa berinteraksi dengan orang lain untuk kebaikan, dan kita dapat laba gitu loh, kita dapat income yang bagus gitu ya. Oke, sekian, cukup panjang ya sharing kita pada kali ini, tapi nggak apa-apa, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat Suduai yang sekarang lagi bingung memulai untuk berjualan misalnya gitu ya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sesyubah, senyum ya, syukur, bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan, karena syukur itu adalah media untuk mengantarkan kita menjadi sosok yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.